Halo teman-teman, ketemu lagi di video seputar informasi tentang pendidikan dan beasiswa di Australia. Kali ini saya mau membahas tentang peringkat universitas di Australia secara umum maupun juga secara khusus di bidang pendidikan di tahun 2018 dan 2021. Nah, semoga ini bisa menjadi informasi perbandingan ya. Jadi kampus itu perkembangannya seperti apa secara umum maupun di bidang pendidikan. Alasan saya membawa khusus bidang pendidikan di sini adalah karena memang bidang saya pendidikan dan saya lebih mengenal ini daripada saya mengenal bidang-bidang yang lain gitu. Jadi semoga bermanfaat. Oke, kita akan membahas ranking secara umum ya. Lima besar saja yang akan kita bahas, lima besar universitas. Secara umum semua jurusannya kita akan lihat rankingannya dan juga nanti akan ada pembahasan khusus tentang subrumpun pendidikan. Nah, ini termasuk teaching English to the speakers of other languages ya atau TESOL. Juga ada STEM education ya, science, technology, engineering, mathematics. Jadi MIPA, pendidikan seni juga, kurikulum dan lain-lain. Itu jurusan lain yang berada di bawah Faculty of Education. Jadi kita akan lihat peringkat mereka khusus di bidang education. Nah, kemudian kita akan membahas kenapa sih harus ngelihat peringkat dan seperti apa metode pemeringkatannya, lalu kita akan ada kesimpulan. Di dalam daftar ini kita akan melihat tiga pemeringkatan paling bereputasi, yaitu Times Higher Education World University Ranking atau THE. Kemudian kita akan lihat Academic Ranking of World Universities atau ARWU. Dan kemudian Quacquarelli Simon atau QS World University Ranking. Nah, ini THE atau Times Higher Education itu dan Quacquarelli Simon atau QS itu pernah merupakan lembaga yang sama ya, tapi sejak 2008 mereka mengeluarkan pemeringkatan sendiri karena perbedaan metodologi. Nah, saya akan melakukan pengumpulan data berdasarkan data yang ditampilkan di website-websitenya secara umum ya. Jadi ranking umumnya kita lihat di websitenya dan juga kategori khusus pendidikan juga tercantum di websitenya. Kita lihat yang pertama, Times Higher Education World University Ranking itu dikeluarkan oleh Times Higher Education Magazine di Inggris. Nah, untuk Times itu ada 14 indikator dan dikelompokkan menjadi 5 kategori. Nah, yang pertama di sini pengajaran, kualitas layanan itu 30%, itu diambil dari survei reputasi, rasio staf dan mahasiswa, rasio mahasiswa doktoral dan S1-nya, jumlah staf bergelar doktor, dan juga termasuk pendapatan kampus ya. Jadi semuanya dilihat di situ. Kemudian kita lihat kualitas dan kuantitas riset sampai dengan 20% di situ sitasi oleh peneliti lain di seluruh dunia. Jadi ini uh, sangat besar ya juga untuk jumlah publikasi, dana riset dan lain-lainnya. Nah, untuk international outlook itu termasuk jumlah mahasiswa luar negeri, dosen, kemudian kolaborasi luar negerinya seperti apa, dan juga dilihat di sana pendapatan dari industrinya berapa, tapi kecil sekali yaitu 2,5%. Jadi kita bisa lihat seperti apa mereka melakukan rankinginnya, itu publikasi dan kualitas pengajaran dan kualitas layanan berdasarkan hasil survei itu juga dijadikan sebagai uh, indikator dominan. Oke, kita lihat pemeringkatan berdasarkan Times Higher Education dari fokus mereka di pelayanan pendidikan dan publikasi dan citasi ya, itu menempatkan di University of Melbourne, Australian National University, di University of Queensland, Monash University, dan di University of Sydney dalam 5 besar. Nah, menarik untuk dilihat di sini bahwa Uni Melbourne itu turun peringkat. Kemudian ANU atau Australian National University itu turun cukup jauh. Kemudian kita lihat Queensland naik jauh dan Monash melesat naik dan USyd, University of Sydney juga naik beberapa tingkat dari 2018 ke 2021. Lalu untuk di bidang pendidikan, kita bisa lihat di sini University of Melbourne dan Monash itu berada di dua tertinggi. Deakin juga masuk di sana. Tiga-tiganya ini di Victoria ya, sangat sangat menarik nih. Makanya mungkin disebut dengan education state di Victoria.
Nah, kita lihat juga Uni Melbourne turun peringkat, Monash naik, Deakin muncul sebagai kampus pendidikan yang terkemuka, Queensland di situ turun peringkat, dan Sydney melorot sangat jauh posisinya di subjek education. Lalu kita lihat pemeringkatan berdasarkan ARWU, Academic Ranking of World Universities. Ini dibuat oleh Shanghai Ranking Consultancy, itu berbasis di Cina dan kemudian indikatornya adalah alumni berprestasi, penghargaan kepada staf, publikasi, indeksasi, dan citasi di jurnal bereputasi tinggi, itu sampai dengan 60%, dan juga performa per kapita. Nah, ini maksudnya apa, alumni berprestasi? Jadi, berapa banyak sih alumni yang menang Nobel Prize dan Field Medal gitu. Jadi, Field Medal itu di matematika. Berapa banyak staf atau dosen yang juga menang Nobel atau Field Medal juga. Kemudian, semakin tertinggi penghargaan itu, semakin tinggi penghargaan semakin baik, dan semakin terkini penghargaan itu juga semakin baik. Nah, citasi riset itu juga dihitung berapa sih yang terbit di jurnal-jurnal besar seperti Nature dan Science misalnya, itu berapa terindeksasi dan lain-lain. Nah, setelah semua ranking-ranking ini atau indikator ini dijumlahkan, lalu dibagi oleh jumlah staff, itu yang dimaksud dengan performa per kapita yang 10% itu. Jadi kita bisa lihat di sini fokus dari ARWU ini adalah lebih banyak ke publikasi, indeksasi, dan citasi di jurnal bereputasi tinggi. Dari pemeringkatan yang dominan mengedepankan performa riset dan publikasi itu, di sini kita bisa lihat posisi Australian National University itu diambil oleh the University of Queensland ya. Sementara University of Melbourne tetap di peringkat pertama di Australia. Lalu kita lihat di sini Monash itu tenggelam oleh UNSW, University of New South Wales. Kemudian ada Melbourne turun peringkat, kalau dilihat dari peringkat dunianya, Queensland naik, UNSW naik drastis, Sydney sedikit turun, dan Australian National University juga turun. Jadi ada yang turun naik nih dari peringkat dunianya. Lalu di bidang pendidikan, khusus subject education, itu Monash naik menjadi nomor 1 dan sungguh mengejutkan, Uni Melbourne tidak ada di 5 besar. Saya lihat itu di 6 ya, peringkat 6 dia di sini 2021. Kemudian di sini ada muncul Australian Catholic University, itu kampusnya itu tersebar di banyak tempat ya, di Adelaide, Sydney, Victoria juga ada. Kemudian kampus Deakin di Geelong juga muncul 5 besar di education. Kemudian di Griffith, ini di Gold Coast, di Queensland, naik juga di 5 besar di education. Monash turun peringkat secara global, Sydney naik, kemudian Australian Catholic University naik, Deakin tetap di posisinya, dan Griffith juga tetap posisinya. Jadi kita bisa lihat ada yang tetap, ada yang turun, dan ada juga yang naik di bidang education. Lalu yang ketiga, QS. Kayaknya ini terkenal sekali. Quackerly Simon Limited di Inggris yang mengeluarkan, ini ada konsultan pendidikan ya, konsultan pendidikan perusahaan yang melihat perguruan tinggi. Itu berbasis di Inggris. Itu fokusnya lebih ke reputasi internasional. Kita lihat di situ reputasi akademik di kancah internasional itu sampai dengan 40%. Walaupun juga kita bisa melihat di situ ada citasi per dosen dan peneliti itu 20%, rasio mahasiswa juga dilihat 20%, dosen internasional berapa yang bisa ditarik itu 5%, dan proporsi mahasiswa internasional yang berhasil ditarik itu juga dilihat 5% dari indikator. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa QS itu benar-benar melihat reputasi dari sebuah kampus secara internasional. Itu ada survei yang dilakukan, kemudian para akademisi di seluruh dunia ditanya mana sih yang paling bagus kampus di beberapa bidang gitu. Jadi mereka hanya memberi ranking pada kampus yang memiliki setidaknya 2 dari 5 rumpun besar, yaitu Arts and Humanities, Technology and Engineering, kemudian ilmu sosial dan manajemen, kemudian ilmu alam atau MIPA, dan kedokteran. Jadi kalau misalnya ada 2 dari yang 5 rumpun besar itu, mereka akan melakukan pemeringkatan, dan kampus-kampus di Indonesia juga banyak yang masuk.
Kita akan lihat pemeringkatannya seperti apa berdasarkan QS. Nah, kita lihat di sini ANU dan Melbourne itu tetap dua tertinggi. Kemudian Monash tidak masuk di sini. Dan kita lihat dari peringkat dunianya, ANU turun peringkat, Melbourne naik, Sydney naik, kemudian UNSW naik, dan University of Queensland juga naik di situ. Dari 3 pemeringkatan itu kita lihat ya, yang konsisten muncul ANU, University of Melbourne, University of Sydney, New South Wales, Queensland itu masuklah dalam 5 besar. Jadi rata-rata Group of 8 selalu terwakili di tingkat dunia. Lalu di bidang pendidikan di QS itu University of Melbourne tetap nomor 1 dan Monash seperti biasa nomor 2 di bidang pendidikan walaupun di ARWU tadi dia nomor 1. Sydney masuk, Queensland masuk, Deakin juga tetap masuk ya, konsisten dia di pendidikan selalu muncul Deakin. Untuk posisi dunia, Monash turun tapi tidak jauh, Melbourne turun drastis dari 6 ke 14, kemudian Sydney turun jauh, Queensland juga, Deakin juga turun. Nah, ini kesimpulannya apa sih yang bisa kita lihat gitu dari pemeringkatan ini? Satu, di sini kita bisa lihat bahwa pemeringkatan itu punya kelebihan masing-masing, tapi performa riset itu adalah yang paling utama. Ada memang fokus-fokus yang berbeda, misalnya di reputasi internasional itu QS sangat memperhatikan itu, tapi tetap ada performa riset itu punya pengaruh besar di indikatornya, presentasinya besar. Kemudian yang kedua, kita juga bisa lihat bahwa peringkat kampus itu tidak sama dengan peringkat di bidang pendidikan, ya. Yang paling konsisten itu adalah University of Melbourne, artinya secara dunia dia bagus, di subject education juga bagus. Bahkan Uni Melbourne itu yang konsisten. Tadi kita lihat sebenarnya Uni Melbourne itu pernah tidak muncul gitu di 5 besar, tapi yang di 2 pemeringkatan lain ada. Nah, artinya memang tidak sama ya, artinya kalau misalnya dia peringkat internasional tidak berarti semua bidangnya itu ada gitu, sama bagusnya. Tidak berarti dia berprestasi atau tinggi sesuai indikator di semua bidang. Nah, yang ketiga, peringkat kampus Australia sangat turun naik ya. Tapi saya hitung tadi lebih banyak yang naik gitu. Sedikit lebih banyak yang naik. Nah, untuk yang 4 ranking dunia itu kita lihat University of Melbourne, Australian National University, Sydney, Queensland itu konsisten di 4 besar. Dan untuk education itu Monash, Melbourne peringkat 1 dan 2 always. Melbourne kadang di nomor 1, Monash kadang mengejar, kemudian Sydney, Deakin, Queensland itu konsisten muncul. Tadi kita lihat juga di Griffith bagus sekali. Apakah ini artinya kampus lain tidak bagus? Tentu tidak seperti itu, tapi saya fokus di 5 besar untuk ngelihat di Australia sekarang yang mana sih yang paling dominan di education gitu dan juga di peringkat dunia. And why do we see this ranking? Ini bisa dijadikan sebagai informasi dan rasionalisasi ya untuk memilih universitas dan jurusan yang bisa dicantumkan di lamaran beasiswa. Jadi kita bisa mengutip pemeringkatan tersebut dan kemudian melihat reputasinya dan kemudian berdasarkan itu kita bisa jadikan patokan untuk memilih dan juga ketika menulis di lamaran kita bisa bilang bahwa oke, di pemeringkatan ini kampus ini bagus dan pemeringkatan ini fokus di publikasi misalnya, sehingga saya percaya bahwa saya yang produktif riset itu bisa lebih berkembang di situ. Nah, jadi kita juga bisa melihat ini sebagai informasi perkembangan terkini ya pendidikan tinggi di Australia dalam posisinya di kancah persaingan universitas dunia. Nah, yang tentu saja kita lihat ini adalah bentuk yang bagus ya. Artinya mungkin banyak pro kontra tentang pemeringkatan, tapi saya melihat bahwa ini penting sekali untuk menyemangati produktivitas di hal-hal tertentu yang tentu saja harus diimbangi dengan perbaikan juga di sisi-sisi lainnya, tidak hanya berdasarkan pada pemeringkatan. Dan terakhir,
saya kira pesannya adalah pilihlah universitas-universitas dengan baik, dan saya yakin teman-teman tidak hanya melihat bangunan kampusnya misalnya Victorian kemudian limestone terlihat seperti kampus yang sangat klasik seperti kampus-kampus besar di Eropa seperti Kastil, tapi saya kira itu bukan satu-satunya pertimbangan ya. Jadi ada jurusan yang memang lebih produktif di kampus-kampus tertentu walaupun misalnya kampusnya kecil. Mungkin dia nggak masuk Group of 8 misalnya, tapi punya jurusan pendidikan atau jurusan lain yang bagus. Nah, jadi selebihnya tolong teman-teman riset sendiri dan semoga masih ada waktu untuk memperbaiki aplikasi dan teman-teman juga yang tidak lewat beasiswa juga bisa memilih kampusnya dengan lebih baik. Dan terima kasih, semoga bermanfaat.